Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang budiman, sahabat di mana saja berada, orang yang tamak biasanya akan melahirkan sifat ketidakjujuran. Di dalam kitab Nasha'ihul Ibad karangan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, itu di bab as-sulasi, di makalah yang ke berapa ya? Makalah yang ke 48, wal maqalatus saminah wal arbaun. Di sana dijelaskan wa an Wahbi bin Munabbih al-Yamani radhiyallahu anhu, dari Wahab bin Munabbih al-Yamani radhiyallahu ta'ala anhu, maktubun di Taurah, di mana riwayat ini ditulis di kitab Taurah. Apa katanya? Al-harisu fakirun, orang yang tamak itu adalah fakir, miskin lah. Fakir ya dia itu enggak enggak punya apa-apa sesungguhnya. Wa in kana malikat dunia, sekalipun dia itu telah menguasai dunia, telah memiliki sesuatu yang ada pada seisi dunia ini. Dalam syarahnya ini dijelaskan, apa kata Syekh Nawawi, at-talib li syai'in, yaitu yang orang yang mencari li syai'in terhadap sesuatu, bijtihadin dengan penuh sungguh-sungguh, fi isobatihi, di dalam mencapai sesuatu itu, faqidun lima yahtaju ilaihi, maka sesungguhnya ya faqid, ya tidak ada lah, tidak akan tidak memiliki apa-apa yang ia butuhkan. Artinya ya hilang ya, dia mencari segala sesuatu yang ia butuhkan karena dia tamak, maka sesungguhnya dia mencari sesuatu yang semu. Nah, dari sini saya pernah membaca sebuah kisah yang terjadi pada Nabi Isa alaihissalam. Suatu ketika beliau sedang bepergian menjadi seorang musafir, di tengah perjalanan bertemu dengan seseorang. Dari situ terjadi kesepakatan untuk jalan bersama ya. Di tengah perjalanan Nabi Isa memberikan keterangan bahwa sesungguhnya saya ini punya 3 buah roti. 1 untuk saya, 1 untuk kamu nih yang sedang bepergian bersama saya ya. 1 buat kamu, 1 lagi besok kita makan. Nah, suatu ketika Nabi Isa pergi sebentar untuk mencari air. Nah, setelah balik ini roti yang tadinya sudah terbagi sesuai dengan pemberian Nabi Isa itu tadi, lah ini malah hilang. Sampai-sampai Nabi Isa bertanya, nah roti ini kemana? Roti yang 1 lagi ini kemana nih? Hilang 1 masalahnya. Nabi Musa bertanya, kamu yang ngambil? Enggak, bukan saya. Ya kan ironis lah ya. Kenapa ironis? Lah orang cuman berduaan ya, kemudian ada barang yang hilang ya dari salah satu barang yang miliknya itu tadi. Ya sudah barang tentu kan, ini asumsinya nggak kemana-mana, pasti orang yang 1 tadi yang mengambilnya. Tapi suatu ketika Nabi Isa ya sudahlah melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan Nabi Isa mendapatkan isyarat bahwasanya orang yang menemani bepergian kamu itu adalah dia berdusta, bahwasanya dia yang ngambil roti. Maka diujilah orang itu untuk kejujuran. Nah, suatu ketika Nabi Isa di tengah perjalanan masih menemukan seekor kambing, lalu kambing itu dibakar dan sampai disisakan tulangnya. Nah, saat itu Nabi Isa berdoa kepada Allah, tulangnya itu
didoakan, ya Allah mudah-mudahan kambing ini hidup lagi. Ternyata biidznillah kambing itu hidup lagi. Karena memang kita kenal bahwa Nabi Isa adalah seorang nabi yang memang bisa menghidupkan orang yang meninggal dunia. Lalu Nabi Isa pun bertanya lagi, roti ente yang ngambil ya? Enggak, bukan saya. Ya mungkin saja setelah melihat keistimewaan Nabi Isa dia akan terpengaruh, ternyata tidak. Akhirnya ya sudahlah kalau begitu, berjalan lagi. Di tengah perjalanan Nabi Isa dan teman musafir itu menemukan 3 bongkahan batu. Nah, 3 bongkahan batu ini akhirnya dari situ Nabi Isa menguji lagi, mudah-mudahan dengan keistimewaan Nabi Musa ini dia akan jujur. Akhirnya Nabi Isa berdoa, ya Allah jadikanlah batu ini, 3 batu ini menjadi emas. Biidznillah batu itu menjadi emas, saudara. Masya Allah. Akhirnya batu itu dibagikan oleh Nabi Musa. Nih, ini emas yang satu buat kamu dan emas yang satu lagi buat saya. Nah, si teman musafir Nabi Musa ini bertanya lah, batu yang satu itu lagi, emas yang satu itu buat siapa? Emas yang satu itu buat yang memakan roti yang satu. Ya, roti yang sisa itu tuh ya. Oh, kalau begitu berarti itu milik saya dong. Nah, kata si musafir temennya Nabi Isa. Oh, ternyata kamu yang ngambil roti. Ya sudah kalau begitu, ambil ini 3-3-nya emas buat kamu. Silakan. Persahabatan kita cukup sampai di sini karena saya tidak sudi berteman dengan orang yang tidak jujur. Singkat cerita, Nabi Isa berpisah. Nah, orang yang nyolong roti ini dan dia dengan senang dan bahagia mendapat 3 bongkahan emas. Di tengah perjalanan dia bertemu dengan 2 orang. Ternyata 2 orang ini perampok. Tapi si musafir yang nyolong roti ini, dia menyampaikan beberapa keterangan. Wahai 2 orang, sudikah kamu menolong saya untuk membantu membantu membawa batu ini? Saya bawa batu ini, batu emas. Ya, nanti kalau kita sudah sampai tujuan, nanti emas ini kita bagi-bagi. Oke, 2 orang ini setuju dan bahagia banget juga dia. Bahagia juga dia mendapatkan kesempatan untuk mengangkat emas dan nanti pada tujuannya dia akan mendapatkan bagian. Nah, sampailah tujuan si musafir itu tadi yang nyolong roti, ya. Nah, sampai akhirnya mereka kelaparan. Nah, akhirnya si musafir yang nyolong roti itu dia mencari makanan dan makanannya itu, saudaraku, dikasih racun sama si musafir yang nyolong roti itu tadi, nyolong rotinya Nabi Isa. Nah, dengan harapan ini si perampok ini nih, 2 orang yang menolong dia membawa batu emas ini akan mati memakan makanan yang sudah diracuni. Sampai kedua orang itu silakan makan makanan ini. Nah, sebelum dimakan ternyata kedua orang ini membunuh si musafir yang nyolong roti Nabi Isa. Matilah itu si musafir, dibunuh sama 2 orang ini yang memang ingin menguasai daripada emasnya itu. Maka makanlah itu 2 orang ini, 2 orang yang ternyata memang perampok ingin menguasai emas. Makan, setelah makan gak lama kemudian mati pula kedua orang ini. Akhirnya emas itu tidak ada yang didapatkan. Persis apa yang disampaikan oleh kitab ini, bahwa sesungguhnya orang yang serakah itu adalah sesungguhnya fakir, gak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Buktinya lihat, sekalipun dia malikud dunia, dia menguasai seluruh isi dunia, katakanlah dia memiliki emas, tapi karena serakah, ya, tamak, maka tidak dapat apa-apa. Pelajaran penting buat kita, jangan tamak. Mohon maaf. Barakallah.